Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa lagi di dalam ibadah meskipun secara online. Mari saat ini kita mau teduhkan hati kita mau siapkan hati untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Dengan hati penuh ucapan syukur kami memulai ibadah kami ini. Dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang di dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan kami, karya ciptaan tangan-Mu. Turunlah di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini kasih dan anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita mau sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita pada hari ini. Beberapa saat mari kita berdiam diri di hadapan-Nya. Dengan
kasih sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Kami mau terus bersyukur kepadamu. Kami mau bersuka cita memuji Engkau. Karena Engkau baik, bahkan terlalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau terus bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya, karena Tuhan yang memberikan kita sukacita. Oh, kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, kiranglah. Oh, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Ntar kita akan mendengarkan Mazmur Bakti. Waktu saya persilahkan. Yang terbesar ialah kasih, iman suatu yang indah, iman suatu yang indah. Dengan iman gunung dapat indah
suatu yang indah. Pengharapanmu indah, pengharapanmu indah, yang memberi kekuatan dalam luka, dan itu sampai menang. Pengharapanmu indah, pengharapanmu indah, yang memberi kekuatan dalam luka, dan itu sampai menang, dan itu sampai menang. Pengharapanmu indah. Kasih suatu yang indah, kasih suatu yang indah, karena kasih Bapa jadi ringan, kasih bawa bahagia. Kasih suatu yang indah, kasih suatu yang indah, karena kasih Bapa jadi ringan, kasih bawa bahagia, membawa bahagia. Kasih suatu yang indah. Iman, harap kasih, semuanya membawa bahagia. Iman, harap kasih, ketiganya terus selamanya. Yang terbesar ialah kasih, terbesar ialah kasih, yang terbesar ialah kasih, terbesar ialah kasih, Berikan kepada kami Tuhan hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, seperti Engkau mengasihi mereka yang tersesat, mengasihi mereka yang belum selamat. Haleluya. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku hati-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati
Hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap rahmat dan anugerah yang Tuhan masih beri kepada setiap kami. Hari ini kami datang merendahkan hati kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami anugerah, pemeliharaan-Mu nyata dan sempurna buat setiap kami. Dan kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau ajar kepada kami. Kami minta tolong Tuhan memberkati kami sementara kami belajar akan kebenaran-Mu. Supaya pada akhirnya Tuhan mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang terbukti efektif bagi kerajaan Allah. Supaya Tuhan mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup kami terdedikasi sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut kebenaran-Mu hari ini. Amin. Iya. Shalom Bapak Ibu semua. Iya, hari ini kita kembali boleh beribadah dan masih secara online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan baik buat setiap kita. Saya percaya bahwa tetap ada sukacita, tetap ada damai sejahtera, ketenangan di dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tapi setiap kita boleh menikmati dan merasakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan satu tema Faith in Action. Iman dalam perbuatan. Nah, langsung saja saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita bersama-sama coba memulai dengan sebuah pengandaian. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di layar ini gambar sebuah lautan yang begitu indah, begitu luas. Sangat menyejukkan, bukan? Nah, tapi saya ingin coba kita berandai-andai sejenak. Bayangkan bahwa satu kali kita sementara ada di atas perahu, dan kemudian tiba-tiba perahu kita oleng, perahu kita terbalik, dan kemudian kita terjebur atau terhempas ke dalam laut. Mari coba kita bayangkan. Kira-kira di tengah-tengah situasi kita ada di tengah-tengah lautan, kapal kita sudah terbalik dan kemudian tenggelam dan kita ada di tengah lautan. Di tengah situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan pertama? Saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang yang beriman, kita tentu akan berdoa di tengah-tengah situasi seperti itu. Ya enggak? Tapi pertanyaannya begini, apakah kita hanya akan cukup dengan berdoa dan kemudian kita tidak akan melakukan apa-apa? Apakah kita hanya akan berdoa, Tuhan tolong ini kapal udah tenggelam, saya nggak bisa berenang tahan lama, ini sebentar lagi saya tenggelam. Hanya akan kemudian
kita hanya berdoa dan kemudian akan selesai sampai di situ? Saya pikir enggak. Saya percaya bahwa kita pasti akan berusaha untuk berenang, kita akan berusaha untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa menolong kita untuk kita tetap terapung. Betul enggak? Atau yang kedua begini, kalau satu kali ada orang datang kepada kita dan bertanya sama kita, bagaimana kamu bisa yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang diselamatkan? Kita akan berkata begini, karena kita percaya dan kita beriman kepada Kristus. Betul. Tapi pertanyaan saya sekarang begini. Dari mana kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar atau sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Dari mana kita tahu bahwa iman kita kepada Kristus itu adalah iman yang sejati? Bapak Ibu Saudara, apakah hanya karena kita ke gereja? Apakah karena kita memiliki surat baptis? Apakah karena KTP kita beragama Kristen? Apakah karena kita memakai aksesoris yang melambangkan simbol-simbol kekristenan? Kemudian itu semua menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Mungkin untuk menjelaskan bahwa kita adalah orang Kristen, iya. Tetapi untuk membuktikan atau menjadi bukti, sebuah bukti yang absolut bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, saya rasa itu tidak cukup hanya dengan kita memakai aksesoris Kristen, hanya dengan kita punya surat baptis, KTP kita Kristen, dan kemudian kita setiap minggu beribadah di gereja. Saya pikir itu tidak cukup membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Yakobus berkata dengan jelas kepada kita hari ini, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya yang dimaksud dengan kata mati? Mati, nekros, punya pengertian begini, sia-sia, mati, tidak berguna. Tetapi begini juga, ternyata pengertian dari nekros atau mati itu seperti ini. Ketika kita tidak memiliki sebuah kehidupan yang terbukti mengabdi dan mengenal Allah, kemudian sebuah kehidupan yang ternyata tidak aktif dalam melakukan hal-hal yang benar, dan kemudian ketika hidup kita ini adalah sebuah kehidupan yang semakin lama semakin mengalami kekurangan dalam hal melakukan kebenaran. Pada titik itulah kita akan disebut sebagai orang-orang yang imannya mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi dari mana kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus? Apakah iman kita ini adalah iman yang hidup atau iman kita ini adalah iman yang mati? Saya mau mengajak kita coba sejenak sebelum kita belajar lebih jauh. Kita akan lihat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-25. Perhatikan dengan baik, seperti ini firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, ayat 25, coba perhatikan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, Yakobus coba mengkaitkan antara iman dengan perbuatan. Hari ini Yakobus sedang berkata kepada kita begini, iman yang hidup itu adalah iman yang tidak hanya sekedar menjadi orang yang cukup puas dengan hanya mendengarkan firman. Tetapi kita akan menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang hidup ketika kita tidak berhenti pada tahap kita dengar firman Tuhan. Tetapi Yakobus bilang kita harus beranjak pada tahap berikutnya, yaitu belajar untuk merenungkan, bertekun di dalamnya, dan kemudian melakukannya dalam realita hidup setiap hari. Kalau hal-hal itu enggak dilakukan, maka ini yang Yakobus bilang, iman kita akan menjadi iman yang
mati. Iman kita akan menjadi iman yang sia-sia, iman kita menjadi iman yang tidak berguna, iman kita akan menjadi iman yang tidak akan pernah kemudian efektif bagi kerajaan Allah. Apa sih yang sebenarnya menjadi alasan Yakobus? Kenapa beliau perlu menyatakan ini? Bapak Ibu Saudara, dari Yakobus ayat 20, Yakobus pasal pertama ayat 22 dan ayat 25. Seharusnya kita bisa melihat dengan cukup jelas bagaimana pentingnya menjadi orang Kristen yang bukan hanya puas sebagai orang yang mendengarkan firman Tuhan. Enggak bisa kita hanya puas dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus terus bergerak, kita harus terus melangkah, kita harus terus meningkat dalam hidup kita, di dalam kebenaran yang kita pahami setiap hari. Kalau itu yang enggak kita lakukan, maka begini, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang imannya itu iman yang mati. Artinya begini, ada ketidaksesuaian antara keyakinan dengan perbuatan. Kenapa Yakobus perlu mengatakan ini? Kenapa Yakobus seolah-olah begitu menekankan pentingnya perbuatan dan itu kemudian dikaitkan dengan iman? Karena ternyata begini, orang-orang Kristen pada waktu itu mereka cukup bangga, bahkan mereka merasa puas hanya dengan percaya kepada Tuhan. Mereka berpikir saya sudah percaya sama Yesus maka saya selamat dan itu selesai. Tapi realita hidup mereka setiap hari mereka mengabaikan kebenaran dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang yang tetap berkecimpung di dalam dosa demi dosa dan pelanggaran demi pelanggaran. Bahkan mereka mengabaikan situasi keadaan buruk penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara seiman mereka. Makanya di ayat yang ke-15 dan ayat ke-16 Yakobus coba memberikan sebuah ilustrasi kepada mereka. Kalau ada saudara kamu, saudari kamu datang sama kamu. Dia gak punya pakaian panas, gak punya baju, dia gak punya makanan sehari-hari. Kemudian kamu bilang selamat jalan, kenakan kain panas dan makanlah sampai kenyang. Yakobus bilang kalau kamu hanya berkata-kata, kamu hanya memberikan nasihat, mengucapkan selamat jalan, tetapi kamu tidak memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang. Pada titik itulah kamu akan menjadi orang-orang Kristen yang ternyata begini, imanmu itu iman yang mati. Imanmu itu menjadi iman yang sama sekali tidak berguna dan tidak mendatangkan keuntungan bagi hidupmu. Ibu saudara, kita perlu coba mencermati hidup kita. Apakah ada kesesuaian dalam diri kita antara keyakinan kita dengan realita hidup kita setiap hari? Iman kita dengan perbuatan kita itu berbanding lurus atau berbanding terbalik? Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar, Tuhan yang eksis. Tetapi perilaku kita sama sekali jauh dari kata mencerminkan tentang pribadi Allah. Nah, kemudian kalau kita maju lagi, Yakobus pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Di situ mengajarkan kepada kita. Yakobus memberikan Yakobus berbicara tentang orang-orang miskin, Yakobus berbicara tentang orang-orang yang sementara ada di dalam kesusahan. Ayat 8 Yakobus bilang, dia mengutip tentang hukum yang utama, yaitu tentang hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yakobus coba sedang menekankan begini. Iman yang sejati itu bukan cuma jadi pendengar. Iman yang sejati, iman yang hidup itu adalah iman yang melakukan firman Allah. Nah, isi firman Allah di pasal yang kedua Yakobus singgung tentang orang-orang miskin dan kemudian dia angkat tentang hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia. Yakobus coba sedang menggiring orang-orang Kristen pada waktu itu supaya mereka bukan hanya menjadi orang yang bangga dengan iman mereka, percaya mereka kepada Tuhan, tetapi mereka harus menjadi orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengasihi sesama mereka. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semua kita tahu, kita sementara ada dalam situasi yang sangat rumit.
Coba saja kita buka mata kita dan kita akan bertemu dengan banyak orang yang sementara hari ini menangis pun sudah gak keluar lagi air mata mereka. Mereka bukan lagi menangis, tapi mereka berteriak, mereka menjerit dalam keadaan yang sangat terhimpit dan terjepit. Mereka seperti kita yang sementara ada di tengah lautan, hanya berharap pertolongan itu datang bagi kita. Saya hanya ingin berkata sederhana saja kepada setiap kita. Dengan semua realita yang terjadi hari-hari ini, sederhana saya mau bertanya, tidakkah Tuhan berbicara sesuatu kepada kita tentang mereka? Tidakkah Tuhan berbicara sama kita tentang orang-orang saudara-saudara seiman kita yang hari ini sedang terjepit? Tidakkah Tuhan berbicara sama kita? Atau kita yang abai dengan suara lembutnya yang seringkali berbisik sama kita? Ataukah kita sama saja dengan orang-orang Kristen pada waktu itu? Haruskah perkataan seorang filsuf kemudian berkata bahwa God is dead itu terulang lagi di zaman-zaman sekarang? Ketika gereja tidak lagi mencerminkan tentang kualitas karakter Kristus. Kristus yang kaya dengan kasih. Kristus yang kehidupannya itu didominasi, didrive oleh kasih. Lalu sejauh mana peranan kita hari-hari ini? Tidakkah Tuhan berbicara kepada kita? Bahkan di pasal yang kedua Yakobus berkata bahwa konsep mengasihi itu tidak memandang muka. Konsep mengasihi itu tidak membeda-bedakan. Siapapun mereka, siapapun latar belakang mereka, apapun agama mereka, apapun etnis mereka. Kasih itu selalu menerima semua orang untuk datang dan masuk dalam hidup kita dan kemudian kita jamu mereka sampai puas. Itu kasih. Orang yang hidup dalam kasih itu selalu, saya bilang, free giver. Dia memberi dengan merdeka, dia memberi dengan bebas. Murah hati, berbelas kasihan itu seharusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Bukan sebuah program. Saya berharap kalau bulan ini gereja kita menjadikan bulan ini sebagai bulan diakonia. Ini bukan sebuah program, bukan sebuah agenda tahunan yang sementara kita jalankan. Tapi demi Tuhan yang hidup saya berdoa, supaya ini menjadi sebuah peringatan kepada kita, pentingnya kita kembali kepada esensi kehidupan Kristen yang sesungguhnya. Keteladanan yang jemaat mula-mula tinggalkan bagi kita, seharusnya itu tetap terpelihara dengan sangat sempurna sampai hari ini. Karena ketika iman percaya kita bekerja sama dengan perbuatan, Yakobus bilang, disitulah iman kita itu akan menjadi iman yang sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi iman yang hidup itu adalah iman yang secara natural itu akan membuahkan sikap dan perilaku hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah pohon dikenal dari buahnya? Dan bukankah pohon selalu menghasilkan buah dan buah itu dinikmati oleh semua orang yang ada di sekitarnya? Bukan pohon itu sendiri yang menikmatinya. Saya berharap kita menjadi orang-orang Kristen zaman sekarang yang mengaku beriman, tetapi hidup kita hendaklah seiring sejalan dengan pengakuan dan keyakinan kita. Mengaku pengikut Kristus, tapi janganlah hidup kita, perilaku kita sama sekali tidak mencerminkan kualitas dari karakter Kristus. Bukankah 1 Yohanes berkata kepada kita? 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Alkitab kembali memberitahukan kepada kita saat ini betapa perbuatan itu sangat berkaitan erat dengan iman kita. Yohanes sedang bilang begini, kalau kita benar-benar orang yang beriman kepada Kristus, kalau kita benar-benar orang yang sudah lahir baru, maka buah itu akan secara natural keluar dari hidup kita. Kalau kita orang beriman, kalau kita orang yang lahir baru, mustahil kita berdiam diri sementara kita tahu ada saudara kita yang sementara membutuhkan. Dan kita tahu persis, kita sanggup untuk menolongnya. Kalau kasih Allah itu ada di dalam diri kita, mustahil kasih itu tidak menggetarkan hati kita dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Mustahil. Bukankah semua kita tahu, kekuatan kasihlah yang membuat Allah mengorbankan putra terbaiknya untuk menebus dosa kita? Dan seharusnya kekuatan kasih itulah yang Yohanes bilang yang ada di dalam kita, yang seharusnya mendominasi seluruh perilaku dan cara kita menjalani hidup, cara kita memperlakukan orang lain. Kita kemudian kan menjadi paham kalau kemudian Yakobus menyampaikan sebuah ilustrasi dalam ayat 15 dan 16 tadi. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang terjepit. Saya berharap kita kembali seperti gereja mula-mula dahulu. Ketika yang kuat menopang yang lemah. Ketika semua orang Kristen tidak lagi hidup untuk kepentingannya diri sendiri. Berbuatlah sesuatu. Jangan menjadi orang yang seolah-olah gak tahu. Hidupi iman dan buktikan itu dalam perbuatan. Berhentilah menjadi orang yang beriman dan hanya hidup untuk diri sendiri. Kekuatan kasih seharusnya mendominasi hidup kita. Nah, terakhir saya mau ajak kita buka 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Dikatakan begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Luar biasa bukan? Dia bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Paulus bilang, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun semua yang kita lakukan tidak akan pernah ada faedahnya. Ayat 4 dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Saya berharap kita mulai bisa menarik benang merahnya. Ketika Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman bukan sekedar percaya kepada Allah, tapi iman itu adalah melakukan kehendak Allah. Dan dengar baik, salah satu kehendak Allah itu adalah mengasihi sesama manusia. Mengasihi bukan karena kita mampu untuk memberi, mengasihi tapi karena ada kuasa atau kekuatan kasih yang bergerak dari dalam diri kita untuk kita melakukannya.
ketika itu kita lakukan, pada momen itulah kita akan terbukti sebagai orang-orang yang beriman bukan dengan iman yang kosong, bukan dengan iman yang mati, tetapi orang beriman dengan iman yang hidup. Karena iman kita akan menghidupkan banyak orang. Amin. Mari kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah dan kemurahan-Mu. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami berpikir kami adalah orang-orang yang hebat, kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Dan kami percaya itu, sebab kami diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kami, sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Allah, seharusnya perilaku, cara hidup kami, perbuatan kami, itu berbanding lurus dengan iman kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami masing-masing. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa salah satu hal yang Tuhan mau kami lakukan sebagai buah dari iman percaya kami adalah hati yang bermurah hati, adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan memberkati setiap kami supaya di situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini, Tuhan melihat kami sebagai orang-orang yang mampu melakukan apa yang harus kami lakukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berbicaralah kepada kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang perlu kasih Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami gerejamu di tempat ini. Kalau bulan ini kami mengadakan bulan diakonia, karena kami rindu supaya gereja Tuhan menjadi berkat buat setiap orang yang membutuhkan. Tuhan memakai kami supaya lewat keberadaan kami, ada banyak orang yang semakin dipermudah untuk berjumpa dengan kasih Allah, dipermudah untuk berjumpa dengan kerajaan Allah. Hanya untuk Tuhan seluruh kemuliaan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur hari ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita sekalian. Pertama-tama sehubungan dengan masih dilaksanakannya PPKM darurat oleh pemerintah, maka ibadah raya gereja kita minggu depan masih dilaksanakan secara online. Dan sidang jemaat dapat mengikuti ibadah live streaming melalui channel YouTube Giamale Air yang dimulai sejak pukul 7 setiap minggunya. Atau sidang jemaat juga dapat mengikuti siaran rekaman ibadah melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu jam 12:15. Yang kedua, ibadah remaja atau youth gereja kita diadakan setiap hari Minggu pukul 9:30 pagi melalui aplikasi Zoom. Rekan-rekan pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa kami undang untuk dapat mengikuti ibadah youth ini dengan men-scan QR Code atau menggunakan link Zoom yang tercantum di layar. Ketiga, kami mengundang sidang jemaat untuk mengikuti ibadah doa fajar secara online melalui aplikasi Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 sampai 6:30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikutinya dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan Zoom meeting ID dan passwordnya. Yang keempat, mulai tanggal 10 Oktober 2021, ibadah CLS akan berubah menjadi ibadah pemuda Run Community. Apa itu Run Community? Kita akan menyimak video berikut ini. Hello runners. Hai guys. Hello runners. Halo runners. Hello runners. Semoga dengan kehadiran Run Community, kamu punya tempat baru untuk berbagi cerita Dan sharing-sharing berkat Tuhan.
Ada satu kabar baik buat teman-teman muda semuanya. Sebentar lagi kita akan punya satu komunitas buat generasi muda, yaitu Run Community. Nah, buat teman-teman, apa itu Run Community? Run Community adalah sebuah home base buat kita generasi muda, di mana kita akan sama-sama saling menerima, kita akan sama-sama saling percaya, kita semua akan bertumbuh bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama, bahkan kita mau berdampak buat generasi kita. So, saya mengundang buat teman-teman semua, pastikan teman-teman semua bergabung dalam Run Community. Run Community, stand for God, stand for generation. See you and God bless you all. Hello Runners, finally komunitas pemuda Giamale Air yang dinamakan Run Community ini bisa terbentuk juga ya. Nah, Run ini bukan artinya lari ya, tapi Run ini adalah singkatan dari Raise Up Generation. Semoga dengan adanya komunitas ini, kita semua boleh menjadi pemuda-pemuda yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang saling support satu sama lain, yang mengencourage satu sama lain untuk boleh bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus hari demi hari. Nah, tapi jangan puas hanya untuk pertumbuhan pribadi aja ya, tapi lebih daripada itu kita juga perlu berdampak bagi lingkungan sekeliling kita lewat apapun yang bisa kita lakukan. Dan semuanya itu kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk membangun monumen diri atau untuk memenuhi agenda pribadi kita. So, see you soon runners, can't wait to see you. God bless you all. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. We are waiting for you. 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 Ya, saya mendorong setiap rekan-rekan mahasiswa, dewasa muda, dan pasangan muda untuk bergabung dalam Run Community ini. Biarlah melalui Run Community, para pemuda gereja kita akan menjadi generasi yang mengasihi Tuhan, mendedikasikan hidup bagi Tuhan, serta berdampak bagi generasinya. Nah, ibadah Run Community ini akan diadakan pada pukul 4 sore setiap hari minggunya, kecuali minggu keempat. Dan Run Community ini akan pre-launching pada hari Minggu tanggal 19 September 2021. Karena itu saya mendorong setiap anak-anak muda dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia muda untuk dapat mendorong anak-anaknya bergabung dengan Run Community ini. Yang kelima, Bapak Ibu, ibadah minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dan karena ibadah dilaksanakan secara online, maka jemaat dapat mengikuti sakramen di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan hosti atau anggur, dapat meminta melalui sekretariat gereja di nomor WA yang tercantum di layar. Berikutnya, persekutuan doa pelayan akan diadakan pada hari Rabu ini, tanggal 18 Agustus, pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan linknya akan dibagikan di WA grup masing-masing seksi dan kelompok pelayanan. Kami mengundang seluruh pelayan mulai dari majelis, pengurus seksi, pop leader, pelayan-pelayan ibadah untuk dapat hadir di dalam persekutuan doa pelayan ini. Selanjutnya di dalam rangka bulan diakonia, sebagaimana tadi disinggung di dalam firman Tuhan, kami mengajak jemaat yang rindu untuk menjadi berkat bagi jemaat yang membutuhkan untuk dapat mengambil bagian menjadi saluran kasih dan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini. Yang kedua, untuk bantuan biaya pendidikan sekolah, untuk pembagian sembako kepada masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terbeban dapat mengisi formulir yang akan dibagikan melalui WA Sekretariat Gereja, atau Bapak Ibu dapat transfer langsung ke rekening diakonia di Bank BCA dengan nomor 008 555 1600 atas nama Doni Fresley atau Elias Setiawan. Pada akhirnya Bapak Ibu saudara-saudara yang akan memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat
melakukannya dengan cara transfer ke rekening Gereja Isa Al-Masih di Bank Sentral Asia dengan nomor dan nama yang tercantum di layar, atau Bapak Ibu dapat mengirimkannya melalui dompet digital seperti BCA Mobile, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan sebagainya. Caranya Bapak Ibu dapat men-scan QR Code yang tercantum di layar dan memasukkan nominal persembahannya. Baik, itu saja pengumuman hari ini. Mari kita mengakhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali disegarkan oleh firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan untuk kami boleh menunjukkan iman kami secara nyata lewat perbuatan-perbuatan kami. Lewat apa yang dapat kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka boleh mengalami, mereka boleh melihat kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini boleh tertanam di dalam hati kami semua. Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Pendeta Muda Dwi yang telah menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan yang memberkati di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami menjelang ulang tahun peringatan yang ke-76 dari bangsa ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menyatakan kemurahan atas bangsa ini. Untuk kami dapat melewati pandemi yang masih saat ini dialami oleh bangsa kami. Tuhan, Engkau yang menolong. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, nyatakan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kami semua dapat melewati Tuhan pandemi ini. Dan kami percaya ada anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden beserta dengan staf menteri, juga aparat keamanan, TNI dan Polri, di dalam menjalankan Tuhan tugas-tugas pemerintahan ini. Berkati juga kepala-kepala daerah, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota madya, bahkan sampai yang terendah. Tuhan yang akan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang selama ini berjuang keras untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan pengobatan kepada mereka yang terpapar oleh virus ini. Bahkan Tuhan, mereka yang juga harus mengorbankan nyawa mereka. Belas kasihan-Mu Tuhan tercurah bagi mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk bulan diakonia ini Tuhan. Sebagaimana firman-Mu tadi telah disampaikan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang rindu untuk berkorban. Kami tergerak Tuhan untuk mengambil bagian, menolong sesama kami. Kalau kami diberkati, kami juga boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu, bagi mereka yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit. Kasih karunia Tuhan, mujizat daripada Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Kesembuhan mereka boleh alami karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang di dalam pergumulan. Mungkin di dalam masalah ekonomi, masalah keluarga. Hamba berdoa Tuhan Engkau yang campur tangan. Sehingga jemaat-Mu boleh sungguh mengalami pertolongan Tuhan yang nyata di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu memberkati setiap sidang jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang minggu yang akan datang. Biar perlindungan penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami sebentar mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mau angkat kedua tangan kita.
Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih sayang dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan, amin. Setiamu lebih dari hidup, anugerah-Mu tak pernah habis dalam hidupku, dan tangan-Mu selalu terulur bagiku. Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan keselamatanku. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.